Halo, perkenalkan nama saya Herlin Mabala. Saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 dan bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Nah, apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 yaitu pajak pasal atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Nah, bagaimana cara menghitung PPh pasal 21? Sebelum kita masuk dalam perhitungan PPh pasal 21, kita harus mengetahui peraturan-peraturan atau cara-cara yang harus kita ketahui untuk memasuki dalam perhitungan PPh pasal 21, yaitu yang pertama, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap. Yang pertama yaitu 5%. Kalau misalnya 5% berarti itu minimal sampai 50 juta. Sedangkan 15% bila di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Sedangkan 25% bila di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Sedangkan 30% 500 juta. Sedangkan yang kedua yaitu perhatikan PTKP. Untuk PTKP wajib pajak sendiri itu dilihat dari setiap tahunnya, karena setiap tahunnya wajib pajak sendiri akan berbeda. Contohnya, pada tahun 2015 wajib pajak sendiri adalah 36 juta. Sedangkan wajib pajak sendiri untuk 2016 adalah 54 juta dan sebagainya sampai dengan 2020. Pasti setiap tahunnya pasti berbeda. Demikian peraturan-peraturan yang harus diperhatikan. Oke. Nah, di sini saya telah mempersiapkan salah satu contoh. Contoh soalnya, Nyonya Yana seorang pegawai tetap memiliki NPWP 2015. Ia memiliki gaji 10 juta. Premi CKK ditanggung perusahaan 0,30%, tunjangan transportasi 8%, premi kematian 0,40%, dan mendapatkan natura 450.000. Dan juga mendapatkan iuran pensiun yang ditanggung pegawai 2% dan ditanggung perusahaan 1,50%. Iuran CHT ditanggung pegawai 3,5% dan ditanggung perusahaan 3,3%. Status kawin 3 anak, premi asuransi 200.000. Suami Nyonya Yana adalah seorang PNS. Maka kita akan masuk dalam perhitungannya. Di sini kita harus masukkan gaji, tunjangan transportasi, premi CKK, premi kematian, dan natura. Maka semuanya sudah dimasukkan, dijumlahkan, maka didapatkan penghasilan bruto. Setelah penghasilan bruto, kita masuk dalam pengurangan. Di dalam pengurangan ada biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini yang tadi telah saya jelaskan, bila di bawah 50 juta maka dikalikan dengan 5%. Maka di sini karena hasil penghasilan bruto adalah 11.320.000 maka dikalikan dengan 5%. Maka hasilnya sama dengan 566.000. Nah, yang harus dimasukkan ke dalam biaya jabatan yaitu adalah iuran pensiun, iuran CHT, beban asuransi. Nah, yang telah didapatkan iuran pensiun dari masing-masing 2%, 1,50%, 3,5%, dan 3,3% adalah iuran pensiun 350.000, iuran CHT 680.000. Maka dijumlahkan mendapatkan hasil 1.796.000. Hasil ini kita kurangi dari penghasilan bruto dikurangi dengan hasil biaya jabatan. Maka didapat penghasilan neto sebulan.
Setelah mendapatkan penghasilan neto sebulan, maka kita akan mencari penghasilan neto setahun. Maka didapat 12 dikali dengan 9.524.000. Mengapa harus 12? Karena di sini kita harus mencari penghasilan neto setahun, maka dikali dengan 12 sama dengan 114.288.000. Itu untuk penghasilan neto setahun. Maka kita masuk dalam PTKP. Yang tadi di soal bahwa Nyonya Yana kawin dan memiliki 3 anak, maka PTKP K3. Untuk perhitungan PTKP, kita harus memasukkan untuk wajib pajak sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk wajib pajak sendiri, karena di sini saya memakai tahun 2015, maka wajib pajak sendiri ialah 36 juta. Tambahan kawin 9 juta karena memiliki 3 anak dan suami PNS. Jika suami PNS maka mendapatkan 36 juta. Nah, setelah didapatkan semua ini maka dijumlahkan menghasilkan penghasilan tidak kena pajak yaitu 81 juta. Setelah mendapatkan penghasilan tidak kena pajak, maka penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, maka mendapatkan penghasilan kena pajak yaitu 33.288.000. Setelah mendapatkan penghasilan kena pajak, kita masuk dalam PPh pasal 21 terutang. Nah, PPh pasal 21 terutang dikalikan dengan 5%. Mengapa 5%? Karena masih di bawah 50 juta. Maka dikalikan dengan 5%, hasilnya sama dengan Rp1.664.400. Setelah mendapatkan PPh pasal 21 terutang, kita masuk untuk PPh pasal 21 per bulan. Mengetahui satu bulan itu mendapatkan berapa. Jadi kita bagi dengan 12. 1.664.400 dibagi dengan 12, hasilnya sama dengan Rp138.700. Demikian penjelasan dari saya. Atas nama Erlin Mabala, saya mengucapkan banyak terima kasih.